Baik, kita akan lanjutkan untuk bahasan mengenai fungsi lanjutan. Selanjutnya, di video part 2 ini kita akan bahas mengenai fungsi nilai mutlak, fungsi rasional, dan juga fungsi komposisi. Nah, kita mulai dengan persamaan nilai mutlak atau fungsi nilai mutlak. Sebenarnya kalau yang namanya fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang memuat nilai mutlak, mudahnya seperti itu. Nah, karena nilai mutlak itu ada bentuk khususnya, jadi ada definisi dari nilai mutlak. Misalkan saya punya nilai mutlak X, ini punya definisi adalah bisa kita uraikan. Di mutlak X ini akan bernilai X jika jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Atau ya, mutlak berapapun yang di dalam mutlak, misalkan X min A, ini bisa kita uraikan sebagai berikut. Mutlak X min A berubah menjadi X min A ketika atau jika yang di dalam mutlaknya X min A ini lebih dari sama dengan 0. Atau ekuivalen saya katakan X-nya lebih dari sama dengan A. Dan akan bernilai negatif X min A jika yang di dalam mutlaknya X min A-nya itu kurang dari 0. Atau ketika X kurang dari A. Untuk bisa menjawab persamaan ini, teman-teman harus paham dulu tentang konsep nilai mutlak tadi, begitu ya. Bagaimana domain di dalam bentuk nilai mutlak tersebut. Nah, kita punya nilai mutlaknya adalah yang mutlak 2x min 1. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita harus pecah dulu bentuknya menjadi, artinya kita harus memecah dulu bentuk mutlak ini, gitu ya. Nah, bentuk mutlak 2x min 1 ini bisa kita pecah menjadi positif 2x min 1, yakni ketika atau jika 2x min 1-nya lebih dari sama dengan 0, atau bisa juga saya sederhanakan menjadi x-nya lebih dari sama dengan setengah. Dan akan bernilai negatif 2x min 1 jika x-nya yang kurang dari setengah. Nah, ini domainnya ada dua, jadi kalau untuk x lebih dari sama dengan setengah, mutlak 2x min 1 berubah jadi 2x min 1. Untuk domain x kurang dari setengah, mutlak 2x min 1-nya berubah menjadi negatif 2x min 1. Nah, dari sini kita akan bergerak untuk menentukan berapa sih nilai x yang memenuhinya. Jadi untuk kasus yang pertama, ini ketika x lebih dari sama dengan setengah, begitu ya, maka mutlak 2x min 1-nya berubah menjadi 2x min 1 aja ya. Jadi 2x min 1 min 4 sama dengan 3x. Kita kumpulkan nilai x sama x, setelah ini kita pindahkan ke ruas kanan. Kita peroleh 2x min 3x sama dengan min 1 min 4 min 5, sama-sama tambah 5, jadinya atau pindah ke ruas kanan, jadinya sama dengan 5. Oke, sehingga diperoleh min x sama dengan 5 atau x sama dengan negatif 5. Dan dilihat lagi, kita punya x sama dengan negatif 5. Cocok nggak sama domain bicara kita, begitu ya? Kita domainnya adalah x lebih dari setengah. Benar nggak sih min 5 ini lebih dari setengah? Ternyata salah gitu ya. Ternyata salah. Berarti untuk kasus yang pertama, ini bukan solusi atau dia tidak memenuhi. Gitu ya. Nah, untuk kasus yang kedua, ketika x kurang dari setengah, mutlak 2x min 1-nya berubah menjadi negatif 2x min 1. Begitu. Kemudian dikurang 4, sesuai persamaannya sama dengan 3x. Kita peroleh min 2x plus 1 min 4 sama dengan 3x. Yang x kita kumpulkan, min 2x min 3x jadinya min 5x. 1 min 4 min 3 pindah ke ruas kanan jadinya 3. X sama dengan negatif 3 per 5. Kita konfirmasi, karena domain kita adalah x kurang dari setengah. Benar nggak min 3 per 5 ini kurang dari setengah? Benar ya? Oh, berarti untuk x ini memenuhi. Jadi jawabannya adalah nilai x yang memenuhi persamaan ini hanya satu, yaitu x sama dengan min 3 per 5 saja. Nah, ini soal terkait dengan nilai mutlak. Oke, kita next soal. Nah, ini soal tentang fungsi rasional. Tentukan domain dulu, tentukan terlebih dahulu domain dari fungsi berikut ini, kemudian sederhanakan bentuk fungsinya, gitu ya. Nah, kalau untuk fungsi rasional secara umum katakanlah bentuknya Px per Qx dibagi Qx, maka syaratnya adalah si penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0.
Maka untuk menentukan domainnya, kita harus cari dulu syaratnya. Syarat agar fungsinya terdefinisi. Syaratnya berarti domainnya ini tidak boleh 0, begitu ya, atau tidak boleh 0. Berarti x kuadratnya atau x kuadrat tidak boleh sama dengan 4, maka x ini tidak boleh plus minus akar 4 atau plus minus 2. Maka kita peroleh domain dari fungsinya adalah, saya bentuk seperti ini, x sedemikian sehingga x-nya ini tidak sama dengan 2 atau x tidak sama dengan negatif 2, x anggota himpunan bilangan real. Kalau mau dinyatakan dalam bentuk interval, maka min negatif hingga sampai min 2, kurungnya kurung biasa, kemudian digabung dari min 2 sampai 2, digabung lagi dari 2 sampai hingga. Nah, ini ingin untuk menyatakan bahwa x-nya bukan negatif 2 dan 2. Inilah domain f-nya. Nah, ketika kita berbicara di domain f, kita bisa sederhanakan. Jadi untuk untuk domain f-nya seperti ini, kita bisa sederhanakan fungsinya. Gitu ya. Jadi fungsinya dapat kita sederhanakan seperti apa? Sebenarnya dengan pemfaktoran sebenarnya. Nah, caranya adalah yang atas kita sederhanakan, x-nya kita keluarkan sehingga diperoleh x kuadrat plus x min 2, yang bawah ini x kuadrat min 4. Bisa nggak ini kita faktorkan ya, x kuadrat plus x min 2 ini? Ternyata bisa ya. Diperoleh x plus 2 x min 1, bener nggak? Bener ya? Kalau yang penyebutnya x plus 2 x min 2. Oke? Nah, ini kan bisa kita sederhanakan. Jadi fx ini dapat disederhanakan menjadi x dikali x min 1 x min 2 dengan syarat x-nya ini bukan 2 atau x-nya juga bukan negatif 2. Maka caranya mengerjakan adalah jangan disederhanakan dulu baru cari domain, itu salah. Tapi cari domain dulu baru kita sederhanakan fungsinya. Karena kalau kalian sederhanakan dulu, kalian hanya akan dapat seperti ini, x kali x min 1 dibagi x min 2. Kemudian kalian cari domainnya, nanti kalian hanya menjawab, oh berarti x tidak boleh sama dengan 2. Nah, itu salah. Karena fungsi asli kita adalah seperti ini. Fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat min 2x dibagi x kuadrat min 4. Karena fungsi asli kita awalnya adalah seperti ini, maka domainnya harus jelas dulu di awal. Domainnya adalah, jadi ya, x-nya bukan 2 dan bukan negatif 2. Nah, ini. Jadi kalau sudah kita tentukan domainnya, baru kita sederhanakan, itu boleh. Tapi kalau menyederhanakan dulu baru mencari domainnya, itu salah. Nanti akan ada kejebak, jadi bisa salah. Begitu ya, sedikit tips dari saya. Oke, terakhir kita akan bahas mengenai soal fungsi komposisi. Untuk fungsi komposisi, kalian boleh mengerjakan terlebih dahulu, nanti kita compare dengan hasil yang kita jawab bersama. Silakan pause videonya dulu, dan kalian boleh cara-cara. Oke, sudah? Kita coba bahas ya, untuk yang A. Tentukan FOG, berarti F yang di dalamnya adalah GX, gitu. Jadi domainnya itu adalah si GX. GX-nya siapa sih? GX-nya adalah min X kuadrat. Berarti fungsi f yang inputnya adalah min x kuadrat. Kembalikan lagi, f itu siapa? F itu adalah 4 min mutlak x. Oh, berarti f dengan input min x kuadrat ini menjadi 4 dikurang mutlak min x kuadrat. Ya, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ditanya f OG untuk nilainya min 1. Ini boleh langsung sih, substitusi aja untuk x-nya min 1 berapa. Kita peroleh 4 dikurang mutlak min, x-nya ganti min 1 dikuadratkan. Sama dengan 4 dikurang min 1 kuadrat berapa? 1 ya. Min 1 begini. Mutlak dari min 1 berapa? Tetap 1 kan ya? Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Sehingga diperoleh FOG min 1 sama dengan 3. Kalau untuk yang B, kebalik, kalau GOF-nya gimana? G komposisi fx, berarti G yang inputnya adalah fungsi fx. Siapa itu fx? Fx-nya tidak lain adalah 4 min mutlak x. Substitusi ke x, ke fungsi g-nya.
fungsi G-nya adalah negatif X kuadrat, berarti negatif, inputnya adalah min mutlak X yang dikuadratkan. Sampai sini boleh sih, udah benar, nggak perlu dijabarkan juga nggak masalah. Nah, untuk mencari nilai GOF negatif 1, dari sini X-nya ganti min 1, boleh langsung. Jadi negatif 4 dikurang mutlak min 1, baru dikuadratkan. Jadi negatif 4, mutlak min 1 itu 1, jadi 4 min 1 kuadrat, negatif 4 kurang 1, 3 dikuadratkan 9, jadi negatif 9. Ternyata dari sini kita peroleh, ternyata FUG itu nggak sama loh dengan GOF. Hati-hati ya, itu nggak sama. Terlihat gitu. Ternyata F komposisi G itu berbeda dengan G komposisi F. Oke, untuk video hari ini tentang fungsi lanjutan cukup dulu. Dan ada latihan ternyata. Oke, coba teman-teman tentukan untuk fungsi kuadrat berikut ini, range-nya berapa sih? Silahkan jawab di kolom komentar di video part 2 ini. Tentukan range dari fungsi fx sama dengan min x min 2 kuadrat. Mudah-mudahan benar ya. Kalau benar berarti kalian sudah paham dengan tutorial kita hari ini. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.